Tapi kami berharap ya di bulan Februari nanti itu sudah bisa kami putuskan sehingga tahun pelajaran 2025-2026 yang dimulai pada bulan Juli itu sudah ada sistem baru untuk zonasi gitu. Jadi sekarang masih omon-omon ya, belum ada keputusan. Memang ada yang mengusulkan ya, ada yang mengusulkan SD dan SMP itu SD zonasi mungkin sampai katakanlah 90% misalnya dari mereka yang tinggal berdekatan. SMP mungkin ya berapa ya, 30-40 misalnya. Terus ada yang usul SMA itu, SLTA itu, kalau SMK kan tidak ada zonasi. SMK kan memang bebas ya. Nah SMA itu mungkin rayonisasi saja, rayon gitu, kembali ke sistem rayon, karena itu masih memungkinkan kan, karena bisa jadi dalam satu kecamatan itu nggak ada SMA. Nah kalau nggak ada terus dia kemana gitu kan? Nah dia kemudian harus nyebrang kan ke tempat lain gitu. Nah kemudian yang kedua ada yang usul tetap saja SMA itu ada zonasi, tapi persentasenya yang dikurangi. Misalnya cukup 10% saja misalnya, yang lainnya bisa ke tempat lain melalui jalur prestasi, afirmasi atau mutasi. Itu masih banyak opsi, kami masih menggodok itu, belum ada keputusan. Tapi kami berharap ya di bulan Februari nanti itu sudah bisa kami putuskan sehingga tahun pelajaran 2025-2026 yang dimulai pada bulan Juli itu sudah ada sistem baru untuk zonasi gitu. Jadi sekarang masih omon-omon ya, belum ada keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu Guru sekalian, bagaimana kabar sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah artikel yang dilansir dari Detik Jabar. Komisi 10 DPR RI dorong sistem zonasi dikaji ulang. Artikel dibuat pada hari Rabu 20 November 2024. Bagaimana informasinya? Mari kita simak bersama-sama. Komisi 10 DPR RI mendorong Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen untuk mengkaji ulang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Bahkan jika perlu, sistem zonasi dihapus secara permanen. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI, Habib Syarif Muhammad. Menurut Syarif, Kemendikdasmen harus mengkaji ulang kekurangan dan kelebihan dari penerapan sistem zonasi pada PPDB. Saya tidak tahu persis bagaimana nasib zonasi, kita tunggu Januari. Hanya itu menjadi salah satu unsur masuk agar ada pengkajian zonasi ini secara serius. Jadi manfaat dan mudaratnya itu betul-betul dipertimbangkan. Jangan sampai sepihak, kata Syarif di Balai Kota Bandung, Rabu 20 November 2024. Menurut Syarif, penerapan sistem zonasi tidak sepenuhnya gagal, karena ada beberapa indikator keberhasilan, namun masalahnya setiap musim penerimaan siswa baru, selalu muncul masalah dari penerapan sistem zonasi. Kenapa tiap tahun selalu muncul masalah zonasi? Itu karena memang masih banyak masalah. Itu saja kesimpulan kami. Logika kami sangat sederhana. Jadi kalau memang itu masih muncul masalah, artinya ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ada sesuatu yang kurang berkaitan dengan penerapan sistem zonasi ini, tegasnya. Beberapa kekurangan yang jadi sorotan Komisi 10 DPR RI pada sistem zonasi menurut Syarif adalah belum siapnya aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan sistem tersebut. Belum lagi potensi kecurangan pada sistem zonasi, kata dia, masih tinggi.
Kami tidak bisa menutup adanya potensi-potensi kecurangan. Itu kan sudah menjadi rahasia umum. Kemudian yang ketiga, masih adanya semacam langkah-langkah yang kalau saya boleh katakan itu ceroboh. Banyak anak pintar akhirnya masuk sekolah yang tidak bermutu, ungkapnya. Dengan kata lain, antara efek negatif dan efek positif, saya lihat masih berimbang. Kalau kami kembalikan ke masyarakat, saya yakin masyarakat akan berkata dengan jujur bahwa zonasi lebih banyak ruginya daripada banyak manfaatnya, lanjutnya. Oleh karena itu, politisi PKB ini menuturkan Komisi 10 telah mengajukan kepada Mendikdasmen Abdul Mukti untuk mengkaji penerapan sistem zonasi. Dia menyebut ada 3 alternatif untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat soal sistem zonasi itu. Alternatifnya 3. Yang pertama, zonasi tetap ada seperti sekarang dengan berbagai kekurangannya. Yang kedua, zonasi disempurnakan dengan pembenahan-pembenahan. Yang ketiga, dihapus sama sekali untuk dihapus, katanya. Kalau Komisi 10 karena kami juga terbagi-bagi, hanya sementara ini yang pertama kami meminta agar zonasi betul-betul dikaji. Kalau perlu dihapus, tutup. Syarif.